Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera nggih untuk semuanya. Kita ketemu lagi nih malam ini untuk melengkapi video-video sebelumnya. Aku akan bicara tentang perjalanan hidup. Setiap dari kita kan pasti punya perjalanan hidup dengan segala tantangannya gitu loh. Karena pada prinsipnya menurutku kita semua ini adalah kesatria kehidupan. Kita semua ini adalah kesatria kehidupan, dan kita semua ini adalah kesatria yang ditakdirkan untuk menjalankan dharma kehidupan. Sebagaimana lika-liku kehidupan itu adalah wujud dari lika-liku karma, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, dan jangan pernah menyerah jika kita menghadapi suatu tantangan atau kesulitan, ketidaknyamanan yang itu pasti akan menghampiri setiap kesatria, yang itu pasti akan menghampiri setiap dari pribadi di dalam menjalani kehidupan. Kita harus ingat bagaimana seperti pohon yang berbuah lebat dan indah. Saat pohon itu, misalkan pohon mangga berbuah yang lebat, buahnya itu pun indah-indah, mateng gitu, maka banyak orang yang berkepentingan dengan buah mangga itu. Ada yang menunggu di bawahnya untuk menunggu jatuh, bisa dimakan. Ada yang membawa tongkat lalu menyodok buah itu agar jatuh. Ada juga yang mungkin pakai jalan yang lebih ekstrim, mengambil batu lalu melemparnya ke buah itu sehingga jatuh. Dari perumpamaan seperti itu, dari belajar dari buah mangga seperti itu, saat kita menghadapi tantangan, ketidaknyamanan atau kesulitan, itu artinya adalah kualitas kita itu memang kualitas yang terbaik. Karena kalau buah mangga yang tidak berbuah, tidak ada buahnya, tidak ada indahnya, orang tidak ada yang berkepentingan, bahkan mendekat pun tidak. Artinya saat kita punya tantangan, kesulitan, dan ketidaknyamanan, kualitas diri kita itu melampaui itu. Jadi jangan pernah menyerah saat kita menghadapi kesulitan, ketidaknyamanan maupun tantangan alam dari pihak manapun. Itu hal yang lumrah terjadi bagi setiap kesatria. Dan kita semua adalah kesatria kehidupan yang ditakdirkan untuk menjalankan dharma. Begitu pula harus diingat bahwa saat kita menghadapi kesulitan, ketidaknyamanan, dan tantangan seperti itu pun bagian daripada lika-liku karma kita sendiri. Kita sedang dimurnikan, sebagaimana pandai besi itu sedang mengolah besi itu menjadi bentuk yang terbaik dengan cara dipanaskan, ditempa, dicelupin di air, lalu dipukul, dipotong terus sampai terbentuk kualitas yang terbaik. Begitu pula diri kita. Semakin kita ditempa oleh kesulitan, tantangan, ketidaknyamanan, itu kita sedang menuju kepada kualitas yang terbaik. Jadi mesti diingat nih ya. Jadi jangan pernah menyerah,
jangan pernah takut, jangan pernah khawatir saat kita menghadapi itu semua. Karena setiap kesatria kehidupan, setiap orang yang menjalankan dharma pasti akan menghadapi itu. Dan itu membuktikan bahwa kita berkualitas. Saat kita menghadapi suatu kenyamanan, ini kebalikan dari yang tadi ya. Saat kita sedang menjalani kenyamanan atau kemudahan, itu pun kita sedang menuai karma perbuatan baik kita sendiri di masa lalu. Saat itu kita juga jangan terlena. Kita harus senantiasa waspada bahwa kenyamanan, kemudahan itu adalah bagian dari sinyal alam bahwa kita harus meningkatkan semangat, kita harus meningkatkan kecepatan, tapi jangan sampai terlena. Karena seperti yang selama ini aku selalu ingatkan bahwa waktu kita sangat sempit, masa perubahan sedang menjelang. Jadi manfaatkan ketika kita mendapatkan kemudahan, manfaatkan kita saat mendapatkan kenyamanan-kenyamanan itu untuk meningkatkan kecepatan kita di dalam menjalankan tujuan kehidupan kita, tujuan dharma. Jadi kedua hal ini, apakah kenyamanan dan ketidaknyamanan, kemudahan atau kesulitan, maupun tantangan-tantangan yang lain, ataupun dukungan-dukungan yang lain, itu adalah semuanya bagian dari karma kita sendiri. Dan kita merasa jatuh, kehilangan semangat, dan juga jangan sampai kita terlena sehingga kita terlupakan. Kita tetap harus fokus pada tujuan dharma kita, kita harus tetap fokus pada tujuan kelahiran kita. Ingat itu baik-baik ya. Video ini untuk melengkapi video-video sebelumnya, karena banyak di antara panjenengan semua yang bertanya, yang kadang itu mengeluh ketika kita menghadapi kesulitan ataupun tantangan-tantangan. Seperti yang aku bilang, tidak ada karma yang salah alamat. Karma yang baik pun akan mendatangi kita, begitu pula karma yang buruk itu pun akan mendatangi kita. Keduanya harus kita terima dengan penuh semangat sekaligus keikhlasan. Ingat, kita tetap harus tulus dan jujur. Mohon diingat ini ya. Semua itu adalah karma kita sendiri. Jangan pernah itu membuat kita goyah. Kita terus semangat, maju, dan tidak perlu merasa sendirian atau merasa terpuruk atau apapun. Alam senantiasa bersama orang-orang yang memang fokus pada tujuan kelahirannya, fokus pada tujuan dharma. Itu pasti. Jadi panjenengan semua, kita semua harus cerdas di dalam memahami setiap fenomena yang menghampiri kita maupun yang kita saksikan, baik itu fenomena kenyamanan maupun fenomena kesulitan. Dipahami ya? Karma-karma yang selama ini berjalan itu telah mewarnai seluruh rangkaian kehidupan yang selama ini kita jalani. Lika-liku karma menjadikan lika-liku hidup kita pun berliku, penuh warna, sehingga drama panggung kehidupan kita ini menjadi semarak. Jadi kalian harus memandangnya dari sudut pandang seperti itu, sehingga kita penuh semangat. Jangan merasa terpuruk. Alam itu tidak menerima orang yang kehilangan semangat. Alam itu tidak menerima orang yang kehilangan keberanian. Jadi ketulusan, kejujuran, dan keberanian itu sangat dibutuhkan alam agar mereka mampu mendorong kita, mensupport kita sampai tingkat yang paling maksimal.
Dipahami nggih? Monggo dicerna, dirasakan dan dihayati. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.